Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin atas ridhonya pada pagi hari ini Selasa 16 Desember 2025 kita bisa hadir bersama, berbincang bersama, diskusi bersama dalam acara Talkshow mencegah maraknya hamil sebelum nikah. Kedua, sholawat ma'asalam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita di segala aspek kehidupan. Hadirin ingkang kawula hormati, perlu kami sampaikan bahwa acara pada pagi hari ini bisa terselenggara atas kerjasama dari beberapa pihak. Yang pertama adalah dari Aziz Al-Karim, matur nuwun Yai Soleh. Yang kedua adalah dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo, matur nuwun Ibu sampun rawuh. Yang selanjutnya adalah dari Polres Sidoarjo, dan yang terakhir adalah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. Baik Bapak Ibu semuanya ingkang kawula hormati, agar acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita buka dengan iftitah. Kami persilahkan dengan segala hormat Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Muhammad, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, hadirin hadirat yang saya muliakan, teristimewa para Bapak Ibu narasumber, Bapak Pak Ali Mahfud yang mewakili Bapak Kapolresta Sidoarjo beserta tim dari Binmas yang saya hormati, juga dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang saya hormati, juga dari Ibu Hanifah, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo, serta Bapak Kiai Haji Sholih Qasim selaku Ketua Komisi D MUI Sidoarjo, dan Abah Kiai Haji Arli selaku Ketua Komisi E MUI Kabupaten Sidoarjo. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada pagi hari ini bisa hadir untuk bermuwajahah dan musyafahah di dalam rangka kegiatan daripada Komisi D dan Komisi E MUI Kabupaten Sidoarjo. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan
menganugerahkan kepada kita semua ilmu-ilmu yang manfaat, yang maslahat, yang barokat fid dini wad dunya wal akhirah. Yang akan kita bahas dan kita bicarakan kali ini adalah bagaimana mencegah maraknya hamil di luar nikah. Iya, tapi kayaknya betapa beratnya itu. Tapi mesti harus kita coba, harus kita lakukan, kita pikirkan dan kita realisasikan hasil pemikiran itu secara maksimal. Tentunya nanti dalam pembahasan akan dikaji secara sempurna. Mudah-mudahan Allah meridhoi acara kita yang baik ini. Untuk itu, marilah kita buka dengan membaca suratul Fatihah dengan tawasulan, tabarukan, tafa'ulan ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baiti wa dzurriyyati wa jami' ikhwani minal malaikatil muqarrabin wal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Jamil ulama is-salihin lamil arifin lamil alimin lamil amilin lamil abidin lamil hafidin lamil mujahidin ulama il-mujtahidin ulama il-zahidin ulama il-mutasawwifin ulama il-musannifin ulama il-mu'allifin ulama il-mufassirin ulama il-muhaddisin ulama il-faqihin ulama il-muhaqqiqin ulama il-mutakallimin wa jamil awliya il-muttaqin wa syuhada wa siddiqin wa hasuna ulaika rafiqa. Khususan ila baina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa furuhim wa ila man hadara fi hadzal majlisil mubarak wa lima qasidihim wa alamana was salafus salih jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat liridho illahi syai'urillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para Bapak Ibu narasumber yang saya muliakan dan jajaran Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sidoarjo dan semua yang hadir, mudah-mudahan kita semuanya mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbicara hamil, ini memang ada 3 macam. Yang pertama, wanita hamil punya suami, Pak Polisi. Hamil ada suaminya. Ya, ini pertama. Dan insya Allah bukan bahasan kita pada kali ini. Yang kedua, seorang janda hamil. Iya. Nah itu janda kok hamil? Ya karena dia diceraikan suaminya dalam kondisi hamil. Nah, itu kan tidak ada masalah juga itu. Itu yang kedua. Jadi dia punya iddah. Nah, iddahnya ya sampai anaknya lahir gitu. Lah yang ketiga ini ada
atau di sini sebut remaja hamil. Ini mungkin yang akan kita bahas. Saya membaca di dalam Madzhabul Arba'ah juga Madzhabul Khamsah. Dan bahkan saya membaca di fikih Salafi. Bagaimana kalau ada perawan remaja kok hamil? Itu menurut hukum tidak ada. Tidak ada. Ya ketok itu hamil. Tapi tidak ada hukumnya itu. Artinya bagaimana? Artinya perawan itu boleh dinikahkan, boleh menikah. Jadi hamilnya itu tidak ada. Nah, gitulah. Iya, walaupun bunting. Ya, itu ijma ulama itu. Jadi Madzhabul Arba'ah juga Imamiyah, Syiah ya, juga Salafi. Sama itu. Jadi kalau ada seorang remaja perawan kok hamil bunting, nah itu sama dengan tidak bunting, sama dengan tidak hamil. Artinya boleh dinikah, boleh dinikahkan. Jadi mulai akad nikah sampai lahir itu pas 6,0 bulan. Itu anak sah dari suami istri itu. Dari yang menikahi. Dise lah, dise. Bagaimana kalau yang menikahi itu bukan yang menghamili? Jadi rabi arek iki wis meteng bareng mari tak rabi ngono wis gampangane. 6 bulan, 0 lahir sah anak saya. Iku malah jenenge tak wayu aku tuh bojo ya. Yang menikahi itu adalah yang menghamilinya. Ya tambah pas itu tambahan. Iya, kainane dhewe. Begitu itu sepakat semua ulama. Jadi Madzhabul Arba'ah, Madzhabul Khamsah, termasuk Imamiyah, Ja'fariyah, itu demikian pendapatnya. Kalau seorang menikah, seorang perawan bunting, kemudian lahirnya kurang dari 6 bulan, mari rabi 5 bulan lahir. Menurut Imam Syafi'i, bukan anak sah. Menurut Imam Syafi'i, bukan anak sah. Berarti nanti kalau yang lahir itu perempuan, maka walinya harus wali hakim. Tidak boleh bapaknya itu menjadi walinya, walaupun dia yang menghamili. Menurut Imam Syafi'i.
Tetapi menurut Imamiyah Syiah, menurut Imam Hanafi, menurut Imam Maliki, bahkan Hambali, semuanya berpendapat kalau anak ini lahir setelah akad nikah 5 bulan, maka ya apa kata bapaknya, maunya apa dia? Dia boleh menolak, bukan anaknya, bukan anak saya. Oh 5 wulan kok wis lahir, berarti yen awakmu ya ono sing ngetengi. Sadurunge aku, dudu anakku. Boleh, menolaknya boleh. Tapi juga boleh mengakui itu sebagai anak sah. Berhak untuk menikahkan, menjadi wali. Anak itu berhak memperoleh warisan. Pendek kata persis anak sah. Jadi sangat jelas sekali di dalam fikih-fikih yang sudah merupakan ijtihad daripada ulama-ulama yang tahun pirayu, Bu. Ya abad kedua Hijriyah, abad kedua ketiga, berarti sudah 1200 tahun yang lalu. Ya. Nah, ini sudah barang tentu seseorang yang menemui remaja hamil harus paham ini. Kalau kita berbicara undang-undang, ya pacarnya umur 19. Lah aku jadi kepala KUA, enek arek meteng angguran, jaluk rabi, lho kan umur piro? Saya tolak. Saya berani mengatakan, kepala KUA itu tidak alim. Memang melanggar undang-undang. Iya. Tapi tidak boleh menghapus hukum Islam. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Sayyidah Aisyah usia 7 tahun. Ketika itu Rasulullah usianya ya mencapai 50 tahun. Dan Siti Aisyah dikumpuli oleh Rasulullah usia 9 tahun. Balik. Ini uswah. Oleh karena itu, ukuran 19 itu memang perundang-undangan kompilasi hukum Islam yang kita miliki. Di dalam hadis Rasulullah memberikan sebuah, sebut pedoman aja. Anak itu kalau sudah usia 16 tahun, diajak berjabat tangan di dalam hadisnya. Untuk apa? Orang tuanya ngomong pada anak, nak, qad adabtuka wa 'allamtuka wa ankahtuka. Ini usia 16. Aku telah mendidik kamu. Aku telah memberikan ilmu pada kamu. Wa ankahtuka, saya akan nikahkan kamu. Itu usia 16. Jadi Nabi menikahi Siti Aisyah umur 7 tahun. Tapi memberikan sebuah pedoman menikahkan anak pada usia 16 tahun. Anaknya boleh menawar. Boten Pak kula sekolah mawon. Ini membawa hikmah.
Apa hikmahnya? Kita harus berpikir, nikah itu umur 7 tahun boleh. Umur 16 tahun ada pedoman dari Rasulullah untuk nikah. Artinya umur 16 tahun itu seorang sudah dewasa, sudah mampu, sudah rusdun istilahnya, bijak dalam hidup. Ya, saya pikir walaupun usia 19, 25, akeh iku mantu melok moro tua iku akeh. Ini gambar-gambar saja. Ya. Oleh karena itu kalau ada perawan hamil, maka orang tuanya harus pintar. Di sini nanti ada hubungan bagaimana anak dengan orang tua. Bagaimana harus disayang. Sopo sing ngamili awakmu? Ayo rabi ae. Segera, itu lebih baik. Oleh karena itu keterbukaan antara orang tua dan anak itu dituntut. Orang tua mesti bijaksana, penuh kasih sayang kepada anak. Anak mesti jujur, hormat kepada orang tua. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti berkembang lebih jauh. Ini hanya pokok-pokok masalah dalam fikih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung oleh beliau selaku ketua, mohon maaf, Komisi E. Komisi E, beliau adalah Bapak Kiai Haji Arli Fauzi SHMH yang akan menjelaskan langsung apa yang akan kita lakukan sebagai pemangku kepentingan atas problematika sosial yang terjadi pada hari ini. Karena kami MUI Kabupaten Sidoarjo sudah komitmen bersama mempunyai jargon Khodimul Ummah, yakni memberikan layanan kepada umat tentang problematika sosial yang terjadi pada hari ini. Langsung saja kami persilakan dengan segala hormat Yai Arli untuk mengawali diskusi pada pagi hari ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai yang kami muliakan, khususnya Ketua Umum MUI, para bapak dan ibu, para tokoh masyarakat, pimpinan organisasi, para pimpinan sekolah yang kami hormati, adik-adik sekalian yang sangat kami sayangi. Judulnya adalah mencegah maraknya hamil sebelum nikah. Tadi sudah diberi umpan oleh Kiai Ahmad. Jadi ada dua suku kata yang menjadi kunci di situ, marak. Marak berarti ramai, ramai, masif, berarti banyak. Jadi kalau tidak sampai ramai, diam-diam juga tidak apa-apa, kan gitu pengertiannya. Yang kedua, hamil sebelum nikah, berarti kalau tidak hamil tidak apa-apa nikah, gitulah. Kan gitu pengertiannya. Nah, di sini tidak diklasifikasi, mungkin nanti akan dijelaskan oleh Ketua Pengadilan Agama. Jadi apakah hamil sebelum nikah ini sebelumnya sudah dilakukan nikah tapi di bawah tangan, atau siri istilahnya, baru mengajukan pencatatan nikah melalui Pengadilan Agama karena di bawah umur, atau memang sebelumnya tanpa nikah sama sekali terus kehamilan dulu. Jadi problemnya yang kita ramaikan ada karena hamil, kan begitu ya? Karena hamil. Sebelum hamil itu ada proses enggak ya? Dan ya, sebelum hamil itu ada proses, yaitu hubungan laki-laki perempuan selain lain jenis, yaitu yang bahasa agama adalah perzinaan. Saya tanya kepada adik-adik dari SMA mana? SMA 1 Sidoarjo, alhamdulillah. Dari mana? Nah, saya tanya ya, hubungan laki-laki perempuan yang bukan mahramnya lain jenis sebelum nikah itu hukumnya apa?
hukumnya haram. Haram itu berarti melanggar agama. Jadi pokok permasalahannya sebenarnya bukan hamilnya, tapi karena ada hubungan di luar nikahnya mestinya. Karena kalau sudah hamil ya sudah segera sudah terlanjur. Tidak mungkin akan terjadi hamil kalau tidak ada hubungan. Nah sekarang kita sibuk ngurusi hamilnya atau menyelesaikan pokok persoalannya. Kalau soal persoalan hamilnya, insya Allah tadi sudah dijawab oleh Kiai Ahmad. Ya sudah, karena sudah terlanjur hamil, maka ambil cara yang paling menyelamatkan untuk keduanya dan untuk bayinya, serta untuk agama. Artinya hindari aborsi, kan begitu, karena itu lebih membahayakan. Kalau ternyata itu di bawah umur, maka mengajukan dispensasi. Ngerti Bu nggih? Nah itu kalau sudah terlanjur hamil ya. Soal kaitannya dengan nasab dan sebagainya tadi sepintas sudah dijelaskan oleh Yai Ahmad. Jadi memang ada persoalan-persoalan resiko kalau hamil sebelum nikah dan usianya masih dini. Di samping juga kaitannya dengan kelangsungan pendidikan kedua anak tersebut ketika masih usia SMA dan belum lulus. Mohon maaf, ketika umpamanya kelas 10 Bu, ya hamil gitu, masih boleh nggak melanjutkan pendidikan, atau baru kelas 9 dapat 1 semester terus terjadi hubungan suami istri, akhirnya hamil terus dinikahkan, itu masih boleh nggak melanjutkan pendidikan secara umum? Masih boleh nggak? Jadi mengikuti seperti siswaan yang lain walaupun sudah bersuami istri. Sistem berarti ada perlakuan khusus karena di Gembono kancane liyane mungkin nulari, mungkin begitu. Yang ketiga juga persoalan-persoalan secara kematangan secara umum ya, lepas dari usia 7 tahun dan 16 tahun kami mencoba mendasari pada undang-undang perkawinan saja atau undang-undang ukuran yang sudah berlaku, hukum positif ya, masalah kedewasaan dan lain sebagainya. Karena kita kira-kira 3 tahun yang lalu itu Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo juga men-share atau merilis bahwa jumlah permohonan atau gugatan cerai di Sidoarjo itu rata-rata tiap tahun 4.000 lebih. Wah ya, 4.000 lebih, saya ambil yang 4.000 lebih, sekarang 5.000, jadi sangat tinggi sekali. 1 tahun jumlah hari 365, jumlah permohonan cerai atau gugatan cerai itu 5.000 lebih. Jadi mohon maaf bahasa kasar masih bendino hakim sidang sampai boleh metu gak maris tahun, bahasa kasarnya begitu. Makanya sampai ada sidang di luar dan lain sebagainya. Dan kalau saya baca penjelasan dari ketua pengadilan saat itu, rata-rata karena tidak siapnya mental ketika menghadap persoalan keluarga, baik itu urusan ekonomi, urusan juga kaitannya dengan pertemanan, masalah WA gelap dan lain sebagainya. Dia suka mengambil jalan pintas. Nah, itu berarti penyebabnya juga sangat besar dipengaruhi oleh karena perkawinan yang belum dewasa ya, belum dewasa. Jadi saya cenderung, kalau saya lebih mengutamakan menyelesaikan akar persoalannya, yaitu terjadinya hamil adalah karena adanya hubungan di luar nikah. Ketika berbicara hubungan di luar nikah, kalau toh hanya takut hamil itu mudah sekali. Sekarang mohon maaf, mungkin semuanya sama di semua Indomaret, Alfamaret, di deretan depan itu mesti yang terlihat pertama adalah ya mungkin yang Guju pernah langganan juga. Beberapa waktu yang lalu Menteri Pendidikan juga sedang mensosialisasikan betapa pentingnya pendidikan seks pada anak usia
sekolah, termasuk juga masalah alat kontrasepsi dan lain sebagainya. Nah, ini yang dipilih di luar negeri. Di negara-negara liberal, negara-negara yang kapitalis, negara-negara yang tidak berlandaskan agama, itu memilih menyelamatkan masa depannya anak. Sehingga mereka tidak melarang hubungan di luar nikah yang penting. Nah, kalau bisa tidak hamil. Nah, seperti yang diterapkan di Amerika. Masalah kondom bebas dan lain sebagainya. Dan anak tidak dipaksa harus nikah ketika usianya belum memenuhi syarat dan ketika keduanya sepakat untuk belum nikah. Makanya di Amerika banyak keluarga-keluarga satu rumah, anaknya 3, 2 sampai 4 tahun belum nikah. RT tidak repot, RT tidak negur. Orang tua juga mengebiasa. Karena mereka lebih mengutamakan prospek kehidupan ke depan dari sisi duniawi. Kalau memang yang satu masih mengedepankan studinya, yang satu mengedepankan karir pekerjaannya, jangan sampai terganggu gara-gara nikah akhirnya terhambat. Makanya silakan nggak nikah nggak apa-apa, kumpul tebus sekian tahun punya anak 2, 3 dan lain sebagainya. Itu di negara-negara liberal, negara-negara yang mengedepankan kehidupan duniawi adalah segala-galanya. Punten Yai. Sebelum ke arah sana, kita tahu bersama bahwa lifestyle anak sekolah saat ini adalah pacaran. Nah ini mungkin pemantik dari hal tersebut. Jadi artinya kan gini. Jadi kita tidak terlalu mempermasalahkan soal hamilnya ketika sudah terlanjur hamil. Solusinya seperti yang disampaikan oleh yang perlu kita pikirkan adalah mencari solusi mencegah hubungan di luar nikah antara laki-laki perempuan di luar selain jenis dan bukan muhrimnya. Ini yang terpenting. Seperti yang disampaikan oleh anak SMA tadi, SMA 1, bahwa mengapa terjadi hubungan itu, yang pertama berarti adalah karena imannya tidak kuat. Kalau imronnya kuat, iman yang tidak kuat. Di samping karena desakannya pengemajuan informasi dan teknologi, semakin bebasnya pergaulan, yang ketiga juga, mohon maaf, rasa malu, budaya malu di masyarakat itu sudah semakin menurun. Ketika saya masih usia SD saat itu mungkin kalau ada perempuan, perawan, laki-laki jejaka, goncengan laki-laki perempuan belum menikah pasti malu dan sangat tabu. Sekarang orang tuanya malahin, katanya tumbas bakso. Nah, teman sama-sama SMA. Loh lah pada nggak sepeda dewe-dewe. Nah, salah situ aja gonceng lo. Nah, jadi ada rasa malunya sudah mulai menurun secara umum. Makanya al-haya minal iman. Jadi menurut saya yang perlu kita pikirkan bersama adalah bagaimana mencegah hubungan laki-laki perempuan yang bukannya dan belum nikah. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah penanaman iman. Anak usia SMP SMA itu sudah masa-masa mulai puber dan menjelang puber. Sementara arus informasi, arus komunikasi sudah begitu bebas. Sementara imannya anak usia sekarang masih labil. Walaupun mereka sudah hatam Al-Quran 30 juz di TPQ. Tapi ketika sudah SMP, SMA sudah ada ngaji. Kalau usia SD belum masuk, iman itu belum dirasakan. Karena anak belum begitu menggunakan pengembangan pemikiran dan perasaan. Ini problem kita. Menurut Dinas Pendidikan, berapa yang lalu di Sidoarjo ini anak usia SMP SMA yang ngaji itu, yang masih ngaji tidak lebih dari 18%. Menurut Bu Khofifah sekian 50% lebih anak usia SMA di Jawa Timur sudah pernah melakukan hubungan di luar nikah. Jadi oleh karena saya perlu kita pikirkan bagaimana secara dini menanamkan iman pada anak itu berkelanjutan minimal sampai lulus SMA. Banter-banternya itu adalah SMA.
SMP mulai. Nah sekarang SD sudah ada. Tapi kalau SD insya Allah artinya anak ngaji di SD itu masih 90% lah. Masih 90%. Sementara pendidikan agama di sekolah berapa? 2 jam 1 minggu. Jadi ini mohon menjadi PR kita bersama. Beberapa waktu yang lalu kita rame masalah 5 hari kerja 6 hari. Betul enggak? Nah, mengapa kita tidak pernah berpikir bagaimana? Apakah 6 hari kerja, apakah 5? Yang penting bagaimana anak-anak kita setiap hari ada kesempatan untuk menanamkan iman. Ini. Maka saya pernah mengusulkan kepada Pak Dinas Kepala Pendidikan, berani nggak Dinas Pendidikan melalui Bupati untuk mewajibkan semua siswa, kalau tingkat kabupaten kan berarti SMP ya, kalau tingkat provinsi SMA, mewajibkan semua siswanya minimal 1 minggu 2 kali di luar jam sekolah untuk belajar agama tanpa harus dilaksanakan di sekolahan. Ya sudah, silakan memilih anak-anak. Yang penting seminggu minimal 2 hari, minimal 2 kali ngaji, dibimbing oleh seorang guru, seorang ustadz di kampungnya masing-masing. Insya Allah kalau itu diterapkan, walaupun 5 hari kerja, guru-guru dinia TPQ tidak menolak. Karena apa? TPQ semua subur, majelis taklim madrasah dinia menjadi subur, walaupun 5 hari umpamanya kalau itu diterapkan. Jadi tidak perlu harus di sekolahan, karena sekolah itu juga sudah jenuh mulai pagi sampai sore, guru-gurunya juga sudah capek. Nah, ini yang perlu kita pikirkan bersama. Kalau soalannya mencegah hamil mudah, jadi kalau itu sudah ya sudah harus dinikahkan. Saya pikir itu aja. Jadi yang terpenting adalah penanaman iman kepada anak-anak kita di usia SMP, di usia SMA. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama, karena orang tua sudah angkat tangan mayoritas. Mohon maaf, orang tua mayoritas sudah angkat tangan. Ketika anaknya diperintah untuk ngaji usia SMP, usia SMA, tidak mau, orang tua sudah tidak mampu untuk memaksakan. Nah, jadi harus ada semacam regulasi ya, yang itu mengikat. Kalau itu ada semacam instruksi dari sekolahan, pasti beda. Tapi ya itu tadi, diberikan kebebasan, tidak harus sekolahan. Silakan guru ngaji mencari sendiri di kampungnya masing-masing. Kalau Ramadan kan bisa atau membuat hubung-hubung. Mengapa selain Ramadan tidak bisa? Bagaimana kebiasaan Ramadan ini kita lanjutkan sampai anak-anak itu SMA. Insya Allah kalau imannya kuat, aman semua itu. Saya pikir itu. Matur nuwun Yai. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena itu langsung saja monggo arahan dari Ibu Hanifah terkait persoalan problematika yang kami sajikan hari ini dan bagaimana kiat-kiat memberikan solusi upaya pencegahan hal itu terjadi. Terima kasih, monggo Bu, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedanten Romo Kiai kang gawat terpiki khususipun Bapak Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Sidoarjo, Romo Yai Ahmad Muhammad. Mohon izin Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Ketua Umum MUI Kabupaten Sidoarjo, Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Muhammad serta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo dan Bapak dari Polresta Kabupaten Sidoarjo. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu peserta untuk kegiatan hari ini dan juga adik-adik semuanya yang sama-sama kita banggakan, kita sayangi. Ini sayangnya siswa dari SMP tidak ada yang dari undangan. Oh ada, dari SMP ada? Oh enggak ada, dia enggak apa-apa. Sebelumnya saya menyampaikan salam dan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Beliau hari ini Ada Yai, ada 2 orang dari Dinas Polresta Sidoarjo yang ingin menyampaikan materi hari ini. Persilahkan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Pak Yai Muhammad selaku Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Sidoarjo serta jajarannya, rekan-rekan narasumber, bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik yang kami banggakan.
menambahkan apa yang disampaikan oleh rekan kami Bapak Ali. Memang di kepolisian itu selain kita dalam penegakan hukum Bapak, kita juga ada program preventif. Apa yang dilakukan dari Polres Sidoarjo memang ada program preventif untuk mencegah. Pemateri-pemateri yang sudah menyampaikan tadi sebagai pemantik kita untuk sadar bersama, mencintai anak kita bersama di lingkungan kita. Oleh karena itu, mari kita akhiri forum kita kali ini dengan closing statement, exclusive statement dari beliau penggagas acara pada pagi hari ini, Ketua Komisi D MUI Kabupaten Sidoarjo. Kami persilahkan dengan segala hormat Bapak Kiai Haji Dr. Soleh Qosim MSI, disilahkan. Oke, sekaligus menutup dengan doa. Kula aturaken Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul muhtaramin, para kiai, para bunyai, baik dari jajaran Dewan Pengurus atau pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sidoarjo, juga dari kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo, terutama yang sama-sama kita hormati panjenenganipun Dr. Kiai Haji Ahmad Muhammad MA bersama Bu Nyai, Bu Istri. Halo Bu, men ngadeg wau ngajak wau nomor wayu wau. Ngapunten Bu ya, nggih dek semerap Pak Yai enggak ada garwa ya. Yang berikutnya kepada narasumber ya seluruhnya, terutama di samping kami Bu Ketua Pengadilan Agama, matur suwun sangat panjenengan dengan kesibukannya di akhir tahun ya, menyempatkan hadir tengah-tengah kita di samping ta'aruf juga. Dan jangan berhenti di sini Bu, masih ada berkelanjutan seperti yang jenengan sampaikan. Yang kedua dari jajaran ngapunten Polresta Sidoarjo hadir 3 orang, salam kami kepada Kapolresta. Kemudian juga dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, betapapun Pak Kepala nggak bisa hadir, panjenengan menyampaikan cukup menarik kasuistik di ranah yang paling bawah, mulai TK, SD, SMP yang panjenengan naungi. Juga sahabat kami dari Komisi E, panjenenganipun Kiai Haji Arli Fauzi SHMH, para kiai, para bunyai, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian yang kami sayangi, yang sering kali kalau saya doa itu melihat anak-anak hanya satu yang saya pikir, ya Allah jaga anak-anak kami, bisa menjaga kehormatannya sampai layak dia jadi anak terhormat. Oleh karena itu doa ini monggo dikawal, mari kita kawal. Kami sebagai orang-orang yang berada di Majelis Ulama Indonesia, yang berada dalam sisi-sisi pengajian-pengajian di kampung-kampung, di musola-musola, di masjid-masjid, kadang nun sewu kita seperti di awang-awang, kita kurang menyentuh pada kondisi keadaan. Kami tidak sendirian ternyata dengan bapak-bapak panjenengan. Kami butuh kehadiran negara. Negara harus hadir. Negara harus hadir. Kami berada dalam satu naungan negara dalam bentuk regulasi, peraturan, perundangan, dan itu tolong kemarin kami juga tidak hanya mengundang Polresta, sebenarnya ingin mengundang Satpol PP karena keberadaan pemangku wilayah itu penting. Hari ini kita sedang memantik saja, karena sebenarnya ini apa yang disampaikan 60-80% dari 3 narasumber itu adalah pasca hamil. Padahal yang kita kehendaki lebih dari itu, preventifnya, sebelumnya para kiai, para bunyai. Oleh karena itu sekali lagi nun sewu, hari ini bukan yang sempurna. Kami berharap dari komisi-komisi yang lain, baik dari komisi dakwah, nun sewu hadir komisi dakwah.
Komisi Fatwa, ngapunten, juga dari yang banyak ini hadir dari Komisi Pendidikan, alhamdulillah, Arli dengan yang lain-lain. Kami bersama ormas-ormas yang lain, di sampingnya juga dari Muhammadiyah, hadir juga LDII, monggo bareng-bareng bersama-sama keprihatinan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Aldi Fauzi, penanaman tentang keyakinan, keimanan sejak dini tidak cukup hanya karena ketakutan pada aparat. Apa yang sudah ada diikhtiari di Kabupaten Pasuruan, wajibnya anak untuk masuk madrasah diniyah di usia SMP SMA. Ini menjadi catatan penting yang pertama. Regulasi itu perlu dikawal. Kalau kita usulkan hari ini di forum yang terhormat ini menjadi catatan penting bagi kita semua. Walaupun tadi dari Dinas Pendidikan sudah menyampaikan surat edaran, tolong sekiranya hal ini mendasar para kiai, para bunyai, ada peraturan daerah yang ngawal anak SMP SMA. Ini ada Dr. Kiai Wakid Effendi yang berada di posisi berbagai, salah satunya beliau di pembina TPQ sekabupaten. Kita bangga dengan anak-anak kecil-kecil pandai baca Quran, badan hafidul Quran. Tapi selepas SMP, kalau dia tidak ngaji, tidak mondok, sudah hilang. Oleh karena itu, para kiai, biar kami tidak melebar kemana-mana, monggo acara ini ada tindak lanjut yang lebih menukik, yang lebih tajam dari panjenengan yang punya pemangku di kondisi manapun, tidak harus di Majelis Ulama Indonesia. Oleh karena itu kami berharap dari aparat tidak nunggu malam, siang pun. Dulu ketika saya aktif di forum kewaspadaan dini, kita turun awal-awal ada kafe, itu sudah merebak. Kita tidak punya regulasi. Ketika kita tahu kondisi, apa kata dari dinas, kita tidak boleh menangkap, kita boleh melapor. Awal itu pertama, sekarang itu merata. Berapa hari yang lalu, ngapunten, dengan pakaian saya yang sederhana, jagongi kafe teng Lebo. Saya nyebut nama, jangan sudah tahu siapa yang cangkruk di situ. Itu daerah santri, dekat makam keramat. Kok Krebo, jangan jauh-jauh. Satya Wali. Halo? Jangan nunggu malam, jam berapapun. Pusat peredaran narkoba. Anak-anak, saya tidak bilang yang tua. Anak-anak. Jangan dibilang laki-laki, wedok, kencur. Berkali-kali saya ikut dampingi teman-teman yang ikut malam ngapunten Mbak Polres. Ya, yang namanya cabe-cabean, lombok-lombokan. Ini kok arek kencur. Umurnya 15, 18, 15, 17. Saya kira mbok diambungi tok. Oleh karena itu sekali lagi monggo ulama di porsinya hadir sebagai ulama yang durunal ummah bi ainir rohmahnya, sama dengan bapak ibu guru dengan kasih sayangnya, kemudian para pemangku di negeri ini ya punya tanggung jawab yang sama dengan regulasi-regulasi yang ada, dengan tugasnya masing-masing dalam rangka menjaga martabat anak-anak dan masa depan generasi kita. Saya kira ini aja sebagai penutup. Mari memohon kepada Allah ikhtiar mulia yang direstui oleh Ketua Umum Majelis Ulama
Indonesia Kabupaten Sidoarjo dan kehadiran semua diridhoi Allah Subhanahu wa taala. La niyatil qabul wal iqbal wa ila hadratin Nabil Mustafa wa habibinal murtadha Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah ij'al awwala yawmi hadha as-salaha wa awsatahu falaha wa akhirahu najaha waj'alna wa auladana wa tullabana wa dzurriyyatana min ibadikal sholihin min ibadikal muttaqin wa la taj'alna wa iyyahu minal 'ashin adh-dhalimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terakhir kami menghadirkan para narasumber ngapunten bukan sebagai tamu nun sewu pun ngantos kelintung ya bu nun sewu ya. Karena kalau tamu itu kan biasanya layaknya mendapat penghargaan penghormatan yang, sedangkan panjenengan datang ke sini kata Kiai Ahmad Muhammad derek sedulur mitra, paham ya? Oleh karena itu kalau kehadiran panjenengan di sini tidak seperti penghormatan yang terhormat, saya berharap datang panjenengan sini mendapat penghargaan kehormatan dari ilmu panjenengan. Begitu juga bapak-bapak yang hadir di tempat ini yang sudah menyiapkan beberapa materi yang mau disampaikan, ada tadi apa? Bisa tertulis saja karena kita sudah sepakat maksimal sebenarnya jam 10.15. Kita tadi sudah pas jam 8.30 kita mulai, jadi supaya mboten molor, okay? Dan kita nikmati waktu yang ada. Oleh karena itu sebelum kita kembalikan pada pimpinan, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih sekali lagi para narasumber. Salam kami pada pimpinan panjenengan. Kami hanya mampu berdoa, Bu, Bapak, dengan tugas panjenengan semoga jadi amanah barokah. Jazakumullah ahsanal jaza wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.